Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasusa Sofrina Tirawan dengan NPM 2308260120 dari angkatan 2023 kelas B. Jadi, izinkan saya mempresentasikan meme saya yang berjudul hipertiroid pada blok endokrin dan metabolisme. Jadi, di sini ada definisi dari hipertiroid. Hipertiroid adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4 dalam jumlah yang berlebihan. Hormon tiroid ini berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh seperti suhu tubuh, detak jantung, dan metabolisme lainnya. Nah, selanjutnya ada etiologi. Etiologi dari hipertiroid ini seperti penyakit Graves, pembesaran tiroid atau tiroiditis. Yang ketiga ada iodium berlebihan. Yang keempat ada tiroid multinodular. Dan kelima ada adenoma tiroid yang bersifat toksik. Nah, selanjutnya itu ada gejala dari hipertiroid. Apa saja sih gejala dari hipertiroid? Ini ada beberapa gejala umum. Yang pertama, ada jantung berdebar-debar dengan cepat. Kedua, itu ada tremor. Ketiga, ada keringat berlebihan. Dan keempat, itu ada penurunan berat badan walaupun nafsu makan meningkat. Jadi biasanya pada pasien hipertiroid, gejala-gejala umum inilah yang sering dijumpai. Selanjutnya ada faktor resiko. Nah, ada yang pertama itu ada jenis kelamin. Biasanya pada hipertiroid ini lebih sering pada perempuan. Yang kedua itu ada genetik, misalnya seperti ada keluarga yang pernah mengidap penyakit hipertiroid sebelumnya. Terus yang ketiga ada riwayat penyakit tiroid sebelumnya. Misalnya kita dulu sebelumnya ada penyakit tiroid. Yang keempat itu ada paparan iodium berlebihan, dan kelima itu ada merokok. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik pada hipertiroid. Jadi yang pertama itu suhu, denyut nadi, pernafasan, dan pemeriksaan tekanan darah. Biasanya pada pasien hipertiroid ini denyut nadinya itu semakin meningkat. Yang kedua itu ada inspeksi. Pada kasus hipertiroid ini kita inspeksi terlebih dahulu. Biasanya kita itu menemukan mata eksoftalmus. Apa sih mata eksoftalmus? Jadi pada kasus pasien hipertiroid ini, mata eksoftalmus itu biasanya matanya itu membesar. Eksoftalmus ini itu terbagi tiga, ada eksoftalmus yang ringan, sedang, dan berat. Nah, pada eksoftalmus itu biasanya langsung dijumpai lead-lag positif, Mobius sign positif, dan Joffrey positif. Nah, lanjut kita ke bagian leher, kita inspeksi dulu lehernya, apakah ada benjolan atau tidak. Biasanya pada kasus hipertiroid ini dijumpainya benjolan, jadi kita harus menginspeksi terlebih dahulu. Nah, lanjut yang ketiga itu ada palpasi. Nah, palpasi ini kita meraba bagian leher. Eh, itu tuh ada anterior dan posterior. Maksudnya itu pada palpasi kita tuh meraba dua bagian. Pertama dari bagian anterior, lalu bagian posterior. Maksudnya kita anterior itu kita memeriksa leher pasien pada bagian depan. Kalau posterior itu kita memeriksa pasien leher dari arah belakang. Selanjutnya pada palpasi ini kita bisa mengetahui berapa jumlah dari benjolan yang dirasakan pasien. Misalnya lebih dari satu atau banyak atau sedikit, kita bisa tahu jumlah dari benjolannya. Terus selain itu kita bisa mengetahui konsistensi benjolan tersebut, misalnya entah kenyal atau misalnya keras, padat. Kita bisa tahu bernodul-nodul. Jadi kita bisa tahu dari palpasi ini konsistensi dari benjolan tersebut. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui permukaannya seperti apa. Jadi nanti langsung kita tahu tuh permukaannya seperti apa. Lanjut, kita bisa menanyakan pada pasien, benjolan yang Anda rasakan ini seperti nyeri atau tidak. Jadi kita bisa tahu, kita bisa tanyakan kepada pasien. Nah, selanjutnya itu ada auskultasi. Pada pasien hipertiroid, biasanya pada pemeriksaan auskultasi ini dijumpainya suara bruit. Lanjut, yang kelima itu ada tes tremor.
Biasanya tes tremor ini menggunakan kertas. Jadi kertas putih, kertas itu diletakkan di atas tangan pasien. Jadi pasien kita suruh menjulurkan tangannya ke depan, lalu kita letakkan, kertas putih ini di atas tangan pasien. Nah, jadi biasanya ya, pemeriksaan tes tremor dan, mata eksoftalmus ini itu biasanya pemeriksaan, fisik yang khusus pada, eee, kasus pasien hipertiroid. Lanjut, ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pastinya darah lengkap. Kita menanyakan, darah lengkap pasiennya. Lanjut yang kedua, pada kasus, hipertiroid, tidak hanya hipertiroid, tetapi kasus tiroid lainnya, kita pasti menanyakan fungsi dari tiroidnya itu seperti apa. Biasanya pada kasus hipertiroid ini, hormon TSH-nya itu menurun, eee, FT4 dan T3-nya itu meningkat. Itulah yang bisa menyebabkan hipertiroid. Nah, selanjutnya itu ada terapi. Yang pertama pasti pada terapi ini kita edukasi terlebih dahulu. Yang pertama pastinya kita edukasi menjelaskan, hipertiroid itu apa kepada pasien. Nah, jadi hipertiroid ini kan, dia 3A, sebaiknya kita, rujuk kepada spesialis penyakit dalam. Nah, selain kita menjelaskan apa itu, hipertiroid, kita juga menjelaskan pasien ini harus minum obat dengan teratur, kontrol dengan teratur, yang bisa membuat pasien itu sembuh. Nah, terus juga, kita menyuruh pasien untuk melakukan pola hidup sehat, seperti merokok atau mengurangi kebiasaan buruk lainnya, terus, mengurangi juga makanan-makanan yang mengandung garam tinggi. Terus, selanjutnya itu ada terapi lainnya, itu terapi bersifat farmako. Jadi pada kasus, pasien hipertiroid biasanya kita, memberikan resep obat itu ada propiltiuracil atau PTU. Nah, dengan dosis, 100 miligram yang diminum sehari 3 kali. Nah, lanjut ada propanolol dengan dosis 40 miligram sehari 3 kali. Baik, ini ada 4 referensi yang saya, gunakan, bisa dilihat. Jadi, sekian, presentasi dari saya mengenai hipertiroid dari endokrin metabolisme ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.